Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alvini Hidayatullah dari kelas Ekonomi Syariah D NIM 4011901118. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi metodologi penelitian. Ada 4 materi yang saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama yaitu tentang pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah cara atau upaya lebih untuk menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu permasalahan. Kompetensi si peneliti kualitatif yang dibutuhkan yang pertama memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang yang akan diteliti. Yang kedua mampu menciptakan rapot kepada setiap orang. Yang ketiga memiliki kepekaan yang lebih. Yang keempat mampu membuat penelitian yang unik. Kapan penelitian kualitatif itu digunakan? Yang pertama, bila masalah belum jelas jadi masih samar. Yang kedua, untuk memahami makna di balik data yang tampak. Yang ketiga, untuk memahami interaksi sosial. Yang keempat, memahami perasaan orang. Yang kelima, untuk mengembangkan teori. Ada ciri atau karakteristik dari penelitian ini. Yang pertama, menggunakan pola berpikir induktif. Yang kedua, partisipan sangat diutamakan. Yang ketiga, tujuan kualitatif sangat mendalam. Yang keempat, subjek yang diteliti berubah. Kekurangan dari penelitian ini yang pertama, hasil penelitian bergantung pada kemampuan si peneliti. Yang kedua, kemungkinan perubahan perilaku dari objek penelitian. Yang ketiga, prosedur penelitian yang belum standar. Selanjutnya saya akan menerangkan materi tentang pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Adapun ciri penelitian ini yang pertama yaitu data yang dikumpulkan adalah data numerik. Yang kedua, hasil penelitian dijadikan dalam bentuk data. Yang ketiga, perhitungan waktu penelitian sangat cepat. Yang keempat, waktu relatif singkat. Yang kelima, dipandang lebih kredibel daripada pendekatan kualitatif. Kekurangan penelitian ini yang pertama berdasarkan pada asumsi, yang kedua asumsi yang tidak sesuai dengan realita, yang ketiga data harus berdistribusi normal dan hanya bisa dipakai untuk menganalisis data. Yang keempat, apabila jumlah sampel sedikit sekitar 30 saja maka tidak dapat digunakan untuk menganalisis. Adapun metode kuantitatif meliputi metode survei dan eksperimen. Metode kuantitatif digunakan apabila yang pertama, bila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. Yang kedua, bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi. Yang ketiga, bila peneliti bermaksud menguji sebuah hipotesis penelitiannya. Yang keempat, bila peneliti ingin mendapatkan data akurat. Yang kelima, bila ingin menguji terhadap adanya keraguan-raguan tentang validitas pengetahuan, teori, dan produk tertentu. Selanjutnya saya akan menerangkan dasar-dasar penelitian. Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara objektif dan sistematis untuk memecahkan sebuah masalah. Berikut adalah beberapa penelitian atau yang metodenya. Yang pertama, eksperimen adalah jenis penelitian percobaan. Yang kedua, deskriptif adalah sebuah metode penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan peristiwa-peristiwa yang sedang diteliti atau yang sekarang terjadi. Yang ketiga yaitu korelasional, adalah sebuah penelitian yang meliputi kegiatan pengumpulan data, memilih dan menentukan antara hubungan serta tingkat hubungan dua variabel. Yang keempat yaitu penelitian evaluasi, adalah suatu jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk mengecek proses berlangsungnya sebuah penelitian. Yang kelima yaitu simulasi. Yang keenam yaitu survei. Yang ketujuh yaitu studi kasus. Yang kedelapan yaitu teori dasar. Yang kesembilan yaitu etnografi, adalah kegiatan analisa secara mendalam dari kelompok sosial, pada umumnya melakukan pengumpulan data, sebuah data observasi. Yang ke-10 yaitu kultural, di mana di sini mengacu kepada kebudayaan. Adapun tahap penelitian kualitatif
Yang pertama yaitu penentuan masalah, yang kedua yaitu latar belakang masalah, di mana latar belakang masalah yaitu uraian yang menjelaskan tentang dipilihnya suatu masalah yang hendak diteliti oleh seorang penentu. Yang ketiga perumusan atau identifikasi masalah. Yang keempat yaitu tujuan dan kegunaan penelitian. Adapun tahap pelaksanaannya, yang pertama yaitu kita mengumpulkan data terlebih dahulu, yang kedua yaitu mengolah data, di mana kita mengumpulkan serta memanipulasi dan diproses data tersebut, dipilih mana yang penting mana yang tidak. Yang ketiga yaitu di mana kita menganalisis data tersebut. Selanjutnya saya akan menerangkan materi tentang desain penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata. Adapun tujuan penelitian ini yang pertama yaitu penggambaran objek penelitian. Agar objek penelitian dapat dimaknai maka diperlukan gambaran atau video ilustrasi. Yang kedua yaitu mengungkap makna di balik fenomena. Yang ketiga menjelaskan fenomena yang terjadi. Adapun teknik penggalian data pada kali ini, yang pertama yang digunakan yaitu observasi. Apa itu observasi? Yaitu sebuah pengamatan dengan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Yang kedua yaitu wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih antara narasumber dengan si penanya. Yang ketiga yaitu focus group discussion. Merupakan pendekatan yang umum digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian kualitatif. Selanjutnya yaitu proses metode analisis penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu metode reduksi data, di mana mereduksi data berarti yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokoknya saja, selanjutnya memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak penting. Yang kedua yaitu penyajian data, di mana penyajian data sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan sebuah kesimpulan. Yang ketiga yaitu kesimpulan atau verifikasi data. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.